صياما لعباده المؤمنين وجعل لياليه قياما لعباده المخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak, ibu-ibu, anak-anak ustaz, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama kali tidak ada ucapan, tidak ada zikir yang paling mulia kecuali kita mengawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Jaga lupa alhamdulilladzi ahyana. Setelah sahur kita membaca alhamdulillahilladzi at'amana. Tadi kita sholat sunat alhamdulillahirabbil. Bayangkan Pak, luar biasa Pak. Jaga lalu alhamdulillah. Setelah sahur alhamdulillah. Mau sholat Fatihah alhamdulillah. Nanti Pak, ucapan ahli surga yang terakhir adalah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Terakhir ucapan ahli surga kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, kami sudah berada di surgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ya, kalau bukanlah usaha Rasulullah, kita tidak duduk seperti ini hari ini. Yang membuat kita duduk teratur, waktu kita teratur, itu usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kita semua, jangan lupa Pak, di antara zikir kita adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita seperti yang sudah disusun, puasa dan kesehatan jiwa. Amor ingin melanjutkan, kapankah puasa itu memberikan kesehatan pada jiwa? Salah satu jawaban Ibu adalah perbaikilah sholat kita. Perbaikilah kualitas sholat kita. Karena sholat itu Bapak Ibu adalah cermin kehidupan kita sehari-hari. Ambo ingin mengulang ayat dibacakan oleh imam kita tadi. Coba danau ulang Pak. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allahu akbar. Coba bayangkan Pak, hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun. Mereka itu yang berhak menjadi waris di muka bumi ini. Apa janji Allah Pak? Alladzina yarithunal firdaus. Mereka itu yang berhak mewarisi surga. Amin Bapak Ibu. Hum fiha khalidun. Allah. Kita bayang apa-apa tuh. Hum fiha,
kekal buat selama-lamanya. Kininya nyaman apa? Apalagi di surga. Bayangkan Pak Ibu. Kan bahagia Pak. Tidak apa-apa bahagia menyanda, mengunjuk. Orang bahagia. Kan bahagia Pak. Apalagi Pak mengunjuk di surga. Wah luar biasa. Apalagi menyanda di surga. Oh luar biasa. Pertanyaannya Pak. Siapakah mereka yang Allah sebut? Ulaika humul warisun. Bapak Ibu jangan syukur rahimakumullah. Allah jelaskan yang berhak itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada tak pernyataan yang melebihi Bapak Ibu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan indah bahasanya Pak. Kalau nak khusyuk Pak, mari kita baca surah Al-Ma'un Pak. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Ujung Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Sewaktu solatnya sahun, jadi Pak, level solat itu ada dua Pak. Sahun je, khosyi'un je Pak. Sahun je, khosyi'un je Pak. Pertanyaannya Pak, Ustaz, ciri yang khosyi'un itu Pak? Ada orang menerjemahkan Pak, solat khosyi'un itu adalah meditasi, bersembunyi. Salah Pak. Khosyi'un adalah istilah Al-Quran. Al-Quran yang paling pantas menjelaskan apa itu khosyi'un. Ulang Pak. Khosyi'un itu istilah Al-Quran. Allah yang punya istilah. Maka Allah yang pantas menjelaskan apa itu ciri khosyi'un. Aduh Pak, khusyuk itu meditasi, menyendiri, kesepian. Salah. Jadi ada orang Pak, bapak nak solat ke masjid. Ohnya biko Ustaz, kalau ambo solat ke masjid tidak khusyuk. Kalau solat di rumah khusyuk. Amaran cak ada Ustaz. Solat di rumah khusyuk, solat di masjid. Salah yang kedua itu versinya bapak. Yang solat itu ke masjid. Maka Pak, patang ada ambo baca Pak. Jadi kita ni tidak boleh menampilkan amalan kita. Ada Pak sebuah kaedah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. La riya'a fi izharil faraid. La riya'a fi izharil faraid. Kata tidak ada istilah riya dalam menampilkan kebaikan ketaatan kepada Allah. Mulang Pak ya. Tidak ada istilah riya sewaktu kita menampilkan ketaatan kepada, itu boleh dipahami Pak. Cuma buat tanya Pak Ibu. Bapak nak ke contoh Pak, bapak nak ke masjid. Aku tapi ambo riya. Itu Pak. Itu pertimbangan siapa? Pertimbangan agama atau karena orang Pak Ibu? Karena itu yang ria itu Pak. PK masjid perintah agama, perintah orang Pak Ibu. Perintah Allah. Kalau begitu lebih dahulu pertimbangan orang ketimbang perintah Allah. Makanya kata Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Ria itu ialah melakukan sesuatu karena orang itu ria. Sebaliknya meninggalkan suatu kebaikan karena orang itu juga namanya ria namanya Pak.
Bapak ke masjid ini akan buat pada ria. Salah, itu ria namanya. Salah muka dipahami Pak, melakukan karena orang, tapi Pak meninggalkan ketaatan karena orang, itu Pak ria namanya. Makanya la riya'a fi izharil faraid. Dalam menampilkan ketaatan kepada Allah tidak ada namanya riya. Maka Ibu rahimakumullah, khusyuk itu kembali kepada khusyuk. Khusyuk itu istilah Al-Qur'an. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, apa kata beliau? Ciri orang yang khusyuk, Allah yang menjelaskan. Apa yang pertama Pak Ibu? Jadi pertanyaannya, apakah sholat saya sudah khusyuk? Aku jawabannya apa? Yang pertama, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, coba. Orang yang khusyuk, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak berfaedah. Kini banyak nak kerajon nak berfaedah Bapak Ibu. Lari masjid Pak Prof, dari masjid orang sibuk juga menonton HP, nak betul Pak. Lari masjid. Mainkan Pak tuh, lari masjid. Ya kan? Orang Pak dalam keramaian, tapi yang terjadi kesepian. Semuanya sibuk. Pak, orang yang khusyuk yang pertama, mereka tidak meninggalkan perkataan, perbuatan, jangan dosa Pak, yang lawo, yang ada faedahnya mereka tinggalkan. Allahu Akbar. Jangan dosa Pak, perkataan, perbuatan, sikap yang tidak ada nilainya, yang tidak ada manfaatnya. Bahasa Qur'annya Pak, lawo. Mereka tinggalkan perbuatan tersebut. Jadi Pak, anak-anak yang sholat khusyuk, generasi yang khusyuk, kira-kira produktif atau tidak produktif Pak Ibu? Sangat produktif. Maka Ibu rahimakumullah, semakin bagus sholat kita Pak, semakin bagus produktivitas kita. Karena tidak ada yang mubazir Pak. Waktu tidak ada yang mubazir, karajo tidak ada yang mubazir Pak. Bermanfaat semuanya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, saya aneh, tidak suka melihat seseorang tidak ada karajo wala dunia wala akhirat. Karajo kok Pak, ke dunia tidak ada tambahan nilainya, apalagi akhirat. Kata saya tidak suka orang seperti itu. Artinya orang yang khusyuk dimanapun mereka berada, sebuah kata Pak, apa yang bisa saya berikan kepada orang? Posobo dengan kawan Pak, adabnya Pak Ibu, senyum Pak, tidak serius, tidak tagangnya ukur Pak, bantu inyonya yang bantu Pak, senyum. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhika laka sadaqah. Allahu Akbar. Senyum itu sedekah. Allahu Akbar. Senyum bapak-bapak, macet jalan raya Pak, tidak usah kelasun ditakan Pak, turun ke coto tuh Pak, silakan Pak. Para kasaju Pak. Kan acok macet dah kok Pak. Macet, hujan berinyai. Karena tadi lupa, tidak ada pengaruh sholat dalam kehidupan kita. Kalau sholatnya bagus Pak, silakan Pak. Barakah salju hati orang Pak, silakan Pak. Tidak keterambik panah dalam bodoh Pak. Karena tidak maka Pak Ibu, orang yang khusyuk, nakmunya berbantah Pak. Orang awak Pak, ambo Ustaz, jangan kalah, bodoh saja. Itu tidak matu saudara Pak, izinnya mau Pak. Ambo juga sayang Ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, saya jamin, bayangkan Pak adat ya Pak, saya jamin rumah untuk umatku di pinggir surga. Siapa kata Nabi? Mereka yang meninggalkan berdebat sekalipun posisinya benar.
Jadi tidak baca tu Pak. Jangan kalah. Podo saja. Masuk. Pak, tidak masuk dah Pak. Ambo jangan kalah. Podo dia sorry dong bodoh. Itu tidak betul Pak. Kalau yang betul Nabi Pak. Liman tarakal miraknya tinggalkan badebat kusir. Tidak dong Pak. Sekalipun dia benar. Ada di Nabi Pak. Ambo jamin kata Nabi. Rumah di surga, di tepi surga Allah. Nampak kan Pak? Ambo lanjutkan Pak. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Saya jamin rumah di tengah-tengah surga. Bayangkan Pak Ibu. Siapa kata Nabi Pak? Liman saraka, mereka yang meninggalkan berbohong sekalipun itu canda. Kadang-kadang bercanda apa? Ini nak mau betul. Zaman kini kok Pak. Dari ma Pak OTW, dah jalan di ma Pak. Ini rumah baru. Adi ma Pak serang jalan cak ini menggari rumah baru Pak. Ya Pak kan? Adi ma Pak. Aku serang jalan gua. Ternyata Pak bolak-balik di jujur saja kalau maaf Pak ambut alhamdulillah kesenang Pak. Seorang mahasiswa Pak bare terlambat ananda maaf Pak ambut terlalu akan senang Pak. Aba duto kok dan bare terlambatnya macet. Terus duto Pak. Adi mah macet dua duto leh. Pak tinggalkan berbohong sekalipun itu canda. Allah. Yang ketiga Pak kata Nabi wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Allahu akbar. Saya jamin rumah untuk aku di surga yang paling tinggi. Terbayang Bapak tu. Siapa Pak? Liman hasuna khuluquhu. Siapa yang akhlaknya bagus. Jadi Pak, semakin bagus solat kita, semakin bagus akhlak kita. Jadi nak masuk kaji Pak. Ambo muli ambo yang kasarnya hati ambo. Ale masuk tu Pak Ibu. Le setuju Pak Ibu. Nak masuk dah Pak. Amu muli amu ya kasar Pak ya, tapi hati amu elok. Alah. Orang tak kerja kansi dia Pak dikecil hatinya elok. Pak tak bisa Pak. Liman hasuna khuluquhu. Semakin bagus solat kita Pak, semakin bagus akhlak kita Allah. Pak, Ibu. Nilai awak ilmu atau di akhlak Pak? Akhlak. Nilai kita bukan pada harta, tapi pada akhlak kita. Orang yang khusyuk kata Al-Quran, walladzina hum 'anil lawwi mu'ridun. Allahu akbar. Mereka yang khusyuk, mereka meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Muka Pak anak-anak waktu Pak pesantren Pak, kita motivasi solat di masjid. Motivasi Pak. Jangan Pak berang-berang kayaknya Pak. Kalau berang panggil elok. Ya kan? Di rumah kono berang, kono hari tiba di rumah di masjid kono apa ya Pak? Di rumah kono hari di masjid kono berang. Kemana le Bu? Asayan bodoh sobo. Apa yang dosa? Di rumah masjid. Wih, mah heboh dah lah kono hari lo keluarnya le. Pak, maka Pak didik solat. Karena solat itu Pak bukan bahasa pahala je Pak. Solat itu Pak merubah tingkah laku kita. Bayangkan Ibu Pak. Merubah sikap kita. Luar biasa solat Pak Ibu. Itu Pak Ibu rahimakumullah. Ciri orang yang khusyuk. Jadi jangan Ibu kecil karena ya amma muli amma yang kasar kok. Tiama elok baat tiama elok kami dah tak kata giko elok tak bisa. Bayangkan Pak, liman hasuna khuluquhu, siapa yang baik akhlaknya, saya jamin rumah di surga yang paling VIP. Allahu Akbar. Akhlak Pak, akhlak. Ambo Pak cerita sedikit Pak. Bapak Ibu Pak Prof. Sewaktu ambo kuliah dulu ada kan orang Nigeria Pak, namanya Muslim Nigeria. Kesenangku kuliah di kampus Madinah. Satu saja ridho. Kesenang tu je mo. Sewaktu ambo masuk pertama di gapura kampus ini, gerbang utama ini, ambo disambut oleh seorang mahasiswa yang tidak kenal dari negara manapun. Apa katanya Pak? Ana ahukumillah. Ambo saudara kamu seiman, seagama. Barakah saja.
Bayangkan tuh Pak tuh, itu kesan ambo pertama di kampus kau. Ndak ilmu dah Pak, ndak ilmu dah Pak aja Pak. Ambo disambut, ambo bawa koper, aja senyumnya Pak. Ana ahukum billah, ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai saudaraku. Saya saudara kamu seiman seagama. Kau ada kawan Pak, dia ma'ala sabulat, ibu dah ada orang nyapu dah Pak. Dari mana tu? Ni cilik punya Pak. Di mana tinggal tu? Cuma enggak ya. Gama tinggal itu. Lah sebulan apa? Kau tiba Pak ibu Pak. Dari mana juga Pak. Dari mana itu? Di mana tinggal itu? Boleh Pak? Pak tak begitu dah Pak. Turik Pak salam. Selalu luar biasa. Mau kau Pak siap solat tu Pak. Kan ada ngatakan boleh bersalaman setelah solat. Boleh Pak, yang tak boleh tu Pak siap solat langsung salam, terganggu orang berzikir. Tapi setelah solat kita berzikir, kita berdoa. Setelah berdoa kita pulang Pak, kita berjabat. Luar biasa Pak, luar biasa. Apa kata Nabi Pak? Tasafahu fa innahu yazabu syahna. Bersalamlah kata Nabi, berjabat tangan kata Nabi. Berjabat tangan itu menghilangkan kedengkian Allah. Ayo Pak ibu Tuhan. Ambo ndak perasaan lama kau sak miruang kau Pak. Ndak usah dibahas. Apa solusinya Pak? Salam apa? Selesai masalahnya Pak. Coba dibahas Pak. Menjadi kok tuh ibu. Bayangkan Pak. Allahu Akbar. Kan kita manusia kau Pak. Ada perasaan yang ndak lah. Solusi Nabi itu Pak, berjabat, senyum Pak, hilang semuanya. Itu nak kata Ustaz, Nabi yang menyampaikan. Itu Pak, akhlak itu luar biasa. Ini mulang Pak, semakin bagus solat kita, semakin bagus akhlak kita. Itu Pak, semakin bagus akhlak kita. Nomor 2 Pak, sekitar itu. Ini kalau mengaji subuh kok agak lama ndak ada Pak, kan ada sarapan ibu, ya kan? Nak kan ada sarapan. Kalau malam dia lama banget Ustaz kau ngaji berapa aja ya kan. Subuh kan saya ngaji Pak. Kan ada lapar Pak. Masuk kantor jam 8. Alamu Pak kan. Maksud ibu kalau bisa Pak usahakan keluar subuh tu Pak waktu syuruk. Syuruk Pak. Syuruk. Di kerabat kapan Nabi keluar masjid? Nabi keluar masjid setelah waktu syuruk. Apalagi sekarang kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan lupa Pak Bibu ya. Setiap masuk masjid sengaja aku niat untuk iktikaf. 2 pahalanya Pak. Kalau Pak lupa dapat pahala iktikaf lah. Pak Bibu kan? Jadi Pak jangan lupa masuk masjid kan baca doa tu Pak. Allahumma ftah li abwaba. Baca Pak. Sengaja aku iktikaf di masjid. Mulai kini Pak jangan lupa Pak Bibu. Karena kita ingin mendapatkan malam Lailatul dan syaratnya apa Pak? Jangan lupa iktikaf sesuai kemampuan kita masing-masing. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua Pak, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang khusyuk mereka bayar zakat. Ndak berkilik-kiliknya Pak. Kawan Pak ndak dalil yang cari, dalihnya cari. Kan beda Pak tuh. Nah Pak, beda dalih dengan kalau laba zakat dalihnya banyak-banyak. Kalau mencari piti dalilnya hebat banyak doy. Makanya orang yang khusyuk sewaktu Allah berikan kepada mereka harta kecukupan mereka bayar zakat. Pak zakat luar biasa zakat kau Pak Ibu. Tidak mampu berzakat mereka bersedekah Allah. Maka Pak itu Pak berzakat. Pak mau tanya Pak apa? Siapa yang tahu piti apa di bank? Kan ada tahu Pak. Orang bank pun itu namanya rahasia bank. Itu pidana hukumnya. Tapi Pak yang tahu Pak awak dengan Allah. Ya kan? Barazakat apa kini Pak swantai Pak amu hitung lu Pak. Tidak dalihnya cari lu Pak. Jujur mereka. Amu tanya Pak Bibu. Yang punya piti siapa? Oh, gak lambat jam Pak Bibu Ustaz. Coba baca Quran Pak. Wa mimma razaqnahum yun. Artinya Pak,
Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu Akbar. Di awal-awal surah Al-Baqarah, di antara rezeki yang kami itu siapa? Siapa Ibu? Allah, Pak. Tidak punya awak doh, Pak. Di antara rezeki yang kami berikan kepada mereka infakkan. Yang wajib namanya infak zakat, yang sunat namanya infak sedekah. Pak, luar biasa, Pak. Tolong diulang-ulang ya, Pak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu Akbar. Zakat, Pak. Mereka tidak pelit berzakat. Bahkan kalau boleh kita sebut, Pak Ibu, pegawai yang dia angkat pertama Nabi, pegawai zakat, Pak Ibu. Resmi diangkat Nabi, Pak. Kerajaannya memungut zakat. Luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga oleh Pak. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang khusyuk, mereka menjaga aurat mereka. Allah. Maaf Pak, malapetaka kok di awal mulanya Pak Ibu. Aurat. Betul nggak Pak? Aurat Pak. Nanti tolong apa Ibu baca surah Al-A'raf. Al-A'raf. Al-A'raf kok surah keberapa Pak? Itu Pak, apakah jebakan iblis kepada Adam? Baca ronya Pak, iblis menyesatkan Adam Pak. Nanti kita baca Pak di surat Al-A'raf. Bisa dibaca Pak, Al-A'raf ayat 20-21. Fawaswasa lahumasy syaitan liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Jebakan iblis ke Adam pertama apa Pak? Masalah aurat. Buka aurat. Maka Pak, malapetaka di dunia kau Pak, masalah aurat Pak, betul Pak, aurat Pak. Makanya orang yang khusyuk, aurat mereka tutup. Izinkan nama bertanya Pak Ibu, perintah menutup aurat di surat apa Pak Ibu? Di antaranya surat An-Nur. Apa tin nur tuh Pak? Dia bercahaya Pak. Leka itu Pak Ibu ya, di rumah juga Pak, di rumah saja Pak, ada 3 waktu anak tidak boleh masuk kamar orang. Kok kamar mandi kok Pak? Abah bila Pak? Pertama sebelum subuh. Yang kedua setelah zuhur. Yang ketiga setelah itu nak boleh masuk Pak. Assalamualaikum Bun. Sebentar dulu Pak. Lain buat Pak. Itu orang gaya itu Pak. Luar biasa. Mungkin dari ambo Pak, kamar itu wajib dalam agama Pak. Kalau kualitas kan sesuai kemampuan masing, tapi yang babi lihat kamar kok Pak wajib hukumnya Pak. Itu etika. Pak, luar biasa. Assalamualaikum. Sebentar dulu. Allah. Itu orang tua Pak. Kalau di rumah sajalah batarati, apalagi di rumah orang. Di rumah orang itu udah pasti hukumnya Pak. Di rumah dia sopan Pak. Jadi maaf Pak, di sana anak kita tidak sopan di luar. Di masalahnya Pak, di rumah mereka adit sopan. Maka maaf Pak, ibu-ibu apa mau saya lagi, tidak boleh anak masuk kamar kecuali dengan izin. Arti yang kedua Pak, orang tua tidak boleh keluar kamar kecuali pakaian yang sopan. Tidak tidak Pak, pakaian yang sopan. Maaf ibu Pak, ibunya gadi Pak. Gadi itu maksudnya gadi Pak. Mudo lah. Mudo maaf. Nya pakai Pak, mudo maaf. Nya pakai baju ndak sopan Pak. Anak bujang udah di rumah. Bahaya nak Pak? Itu ndak bagus. Jangan nodai pikiran anak-anak kita. Nggak boleh dah Pak. Maaf, atau Pak anak gadi ada di rumah Pak. Abaknya Pak kerjanya pendek di rumahnya Pak. Anaknya manusia, bukan malaikat. Maka Pak agama
jangan masuk kamar orang tuamu kecuali dengan izin. Kamu keluar kamar pakaian yang sopan, bukan jilbab tidak ibu, tapi pakaian yang sopan Pak. Makanya orang yang khusyuk mereka menutup aurat. Betul Pak. Ulang Pak. Awal malah pecaka itu di mana Pak Ibu? Adalah menutup aurat. Pak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Pak Ibu menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan kita perbaiki kualitas sholat kita. Kita perbaiki sholat anak-anak kita. Kita yakin Pak, insya Allah Pak, pasti menjadi generasi muflihun. Apa itu Pak? Generasi yang generasi yang cemerlang. Pak, Ramadan saja Pak, Ramadan Pak, itu tidak bisa dipisahkan dengan betul Pak? Nya dong ngecek, Ustaz hukum Ustaz, kamu puasa Ustaz tapi nak sholat, itu nak nyambung. Seolah-olah Tuhan sholat berbeda dengan Tuhan puasa, nggak bisa Pak. Kamu contohkan nggak Pak? Sholat yang sholat sunat saja hari-hari biasanya kita lakukan di rumah, Nabi lakukan di rumah, tapi di bulan Ramadan dilakukan di masjid. Arti Ibu rahimakumullah bahwa apa rahasianya Pak? Semakin kita bagus ibadah kita, maka semakin bagus kualitas sholat kita. Terakhir Pak Ibu rahimakumullah, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan ayat di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayat terakhir Pak, wasjud wa qatarib. Sujudlah kamu kepada Allah. Pak ya? Dekatlah kamu. Bayangkan bahasa Quran Pak, sujudlah kamu kepada Allah. Perbanyak salat kata Allah dan dekat kamu dengan Allah. Pertanyaannya apa? Kapan waktu yang paling mulia sujud Pak? Kapan Ibu? Jawabannya adalah setelah surah Al-Alaq. Inna anzalnahu fi lailatil Allah. Nanti Pak coba setelah surah Al-Alaq, surah Al-Qadar Pak. Wasjud wa qatarib. Kapan sujud yang paling bagus? Di mana tampaknya yang paling bagus? Allah jawab Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sujud yang paling bagus itu pada malam mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu, mari kita perbanyak salat ke masjid, salat sunat, Pak ya. Khususnya di malam hari. Apa hadiahnya Pak? Hadiahnya orang yang rajin Pak ke masjid di Rabu Ramadan kok Pak. Luar biasa, hadiah apa dia Pak? Mendapatkan Lailatul Anda tiap cari Pak ya. Allah berikan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semakin ke ujung puasa Pak, semakin berlama-lama kita di masjid. Betul Bapak Ibu? Semakin berlama-lama ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan malam-malam ini ya Allah, muliakan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan malam-malam ini ya Allah, muliakan kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah namanya Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.